Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mufti Hasan Afani SE/SY/ME selaku dosen mata kuliah Ilmu Manajemen. Di sini saya Amanda Fatia sebagai moderator dari kelompok 2 dan akan membahas materi faktor individu dalam organisasi, dan rekan-rekan saya juga akan menyampaikan hasil diskusi dari materi kami, yaitu Atika Rahayu Putri, Atika Sekar Lestari, Dwi Rofifa Zabia, Helma Romada Putri, Lydia Mulia Putri, Marcella, Yuliastika Safitri, dan Amanda Fatia. Baiklah, saya akan mempersilakan penyaji pertama untuk membacakan hasil diskusi kami. Definisi individu dan organisasi. Individu adalah unit terkecil dari masyarakat. Dalam ilmu sosial, seorang individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok sosial yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dan dalam pergaulan hidup manusia. Lalu organisasi. Organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. B. Faktor individu dalam organisasi. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat, fisik, dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi yaitu yang pertama, peningkatan keputusan kerja, yang kedua, pengurangan kealpaan, yang ketiga, penurunan atau turn-off, yang keempat, peningkatan produktivitas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Konsep individu dalam organisasi. Pengertian perilaku organisasi menurut beberapa ahli, yaitu Profesor Joel Kelly. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi itu dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Dan Dr. Adam Indrawijaya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Dan yang terakhir adalah Dr. Sutrisnahari, MM. Pengaruh organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dinamika organisasi sebagai hasil interaksi dari sifat khusus atau karakteristik anggota dan sifat khusus karakteristik para anggotanya dan pengaruh lingkungannya. D. Perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi di era globalisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah suatu bidang yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Karakteristik organisasi. Yang pertama, memiliki tujuan khusus. Yang kedua, terdiri dari sekumpulan orang. Dan yang ketiga, memiliki struktur tersusun dan cermat. Serta yang keempat, mempunyai sistem prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. F. Pengelolaan organisasi. Pengelolaan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu prinsip manajemen dan prinsip organisasi. Prinsip manajemen ialah bagaimana kita memimpin orang-orang. Dan prinsip organisasi yaitu kegiatan yang bagaimana kita memimpin orang-orang yang dipimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu dalam organisasi.
Isu dalam organisasi ini terdapat dua faktor. Yang pertama itu adalah isu eksternal dan isu internal. Isu eksternal ini adalah isu yang disebabkan dari luar organisasi, sedangkan isu internal adalah isu yang disebabkan dalam organisasi. Sekian dari saya, baiklah saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan dari materi faktor individu dalam organisasi yaitu organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu organisasi karena manusia berbeda-beda karakteristik. Maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam berkinerja suatu organisasi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 2. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.